Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, dan payudara. Saya nama Franky Rangga. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. 1. Penis. Penis sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epidemis. Epidemis merupakan saluran yang keluar dari testis, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran urtera adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, alkali, frukosa, gula, peroksida, hormon, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam urtera. Cairan tersebut juga melapisi urtera untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. 9. Vas deferens. Fungsi dari vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epidemis hingga ke rongga panggul. Dari epidemis sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju ke saluran kemih alias urtera. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui penis. 11. Urtera. Urtera adalah arus yang menghubungkan kandung kemih ke kawasan lebih kurang yang berkaitan dengan luar tubuh. Urtera berfungsi sebagai arus pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai arus pengeluaran cairan mani. 12. Rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Sekian dari saya, salam dari Binjai. Kenalkan, nama saya Valda Faiza Artia. Saya dari kelompok 1 mata kuliah kesehatan reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Pertama, ovarium. Ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilasi adalah tuba falopi atau yang disebut juga ovidum. Setelah sel telur matang, ia akan melewati tuba falopi. Selanjutnya, tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau disebut juga ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh bersamaan dengan sel ovum datang. Rahim atau disebut juga uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat perhubungan seksual. Selanjutnya, vagina berada dalam tubuh dengan bagian terluar yang bisa dilihat disebut dengan vulva. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran persalinan
tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pascalin Mambraku. Di sini saya akan menjelaskan tentang payudara. Payudara merupakan bagian dari anatomi seksual, baik wanita maupun pria. Namun, anatomi payudara wanita memiliki sedikit perbedaan dengan pria. Pada wanita, payudara memiliki saluran dan kelenjar khusus yang berfungsi untuk menyusui. Jaringan yang membangun anatomi payudara wanita. Jaringan payudara mulai berkembang sejak awal kehidupan janin, bersama dengan saluran susu yang berawal dari ketiak. Berikut adalah beberapa jaringan yang membangun anatomi payudara beserta fungsinya. Yang pertama, jaringan lemak untuk menentukan bentuk dan ukuran payudara wanita. Yang kedua, jaringan ikat dan filamen untuk mempertahankan struktur anatomi payudara. Berikutnya, saraf untuk meningkatkan gairah seksual. Kelenjar getah bening untuk menghasilkan susu. Pembuluh darah untuk mengalirkan darah yang berisi asupan oksigen dan nutrisi ke payudara, dada, dan tubuh. Pertumbuhan payudara wanita dimulai pada masa pubertas. Meski dengan pertumbuhan ukuran payudara tiap wanita beda-beda, bagian kelenjar susunya tersusun oleh struktur yang sama dan jumlah jaringan penghasil ASI yang hampir sama. Berdasarkan letaknya, anatomi payudara wanita terdiri dari dua bagian, anatomi payudara luar dan anatomi payudara dalam. Anatomi payudara bagian luar dan fungsinya. Anatomi payudara bagian luar terdiri atas, yang pertama, areola. Areola adalah area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Areola memiliki kelenjar yang disebut dengan kelenjar Montgomery yang berfungsi untuk melumasi kulit payudara serta melindungi puting susu dan kulit dari lecet saat menyusui. Selama masa kehamilan, areola bisa menjadi lebih besar dan terlihat lebih gelap seiring dengan stimulasi hormon estrogen. Yang kedua, puting. Puting berbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Setiap puting memiliki saraf dan terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan susu dan berfungsi untuk membantu puting akan berbentuk saat distimulasi. Anatomi payudara bagian dalam dan fungsinya. Sementara itu, anatomi payudara dalam terdiri atas lobus. Payudara wanita normalnya memiliki 15-20 lobus. Lobus payudara ini akan terbagi lagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut dengan lobulus. Lobulus, pada setiap lobus terdapat lobulus atau kelenjar payudara. Lobulus ini berperan penting dalam menghasilkan ASI pada saat menyusui. Yang terakhir, ductus. ASI yang diproduksi oleh lobus dan lobulus akan dibawa melalui saluran ASI yang disebut ductus. Dengan adanya saluran ini, ASI dapat dikeluarkan melalui puting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.